Pulau Madura seakan identik dengan tanah gersang dan karakter orang-orangnya yang keras. Namun anggapan itu sirna jika kita berkunjung ke Kabupaten Sumeneb yang berjarak 270 km dari kota Surabaya. Berlokasi di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb tanahnya subur dengan masyarakat yang ramah tamah. Sumeneb menjadi pusat kebudayaan di Pulau Madura sejak 700 tahun yang lalu. Dan di sini banyak sekali tinggalan-tinggalan warisan budaya yang masih terjaga dengan baik dari segi fisik maupun non-fisik. Bagaimana jejak-jejak peradaban di Kabupaten Sumeneb ini? Ikuti terus Titik Peradaban. Sumeneb berasal dari bahasa Kawi Songeneb yang bermakna lembah yang tenang. Songeneb sudah dikenal semasa Kerajaan Singasari berkuasa di Pulau Jawa. Dan tercatat di kitab Pararaton saat Prabu Kertanegara menyingkirkan salah satu penasehatnya yang bernama Banyakwide untuk ditempatkan sebagai adipati di Songeneb. Banyakwide dikenal juga dengan sebutan Arya Wiraraja. Ya, di prasasti Mulama Lurung itu sudah disebut Sunghenep. Jadi itu saya kira pra-kerajaan Majapahit. Di data tertua yang tertulis itu yang bukan hanya sekedar katanya ke katanya ya. Sebelum Majapahit pun Sumenep itu sudah disebut Sunghenep. Dan saya ingat kakek saya masih menyebut Songenep gitu. Jadi barangkali berubah menjadi Sumenep itu Belanda. Untuk mudahnya pengucapan. Jejak kebesaran Sumeneb nampak masih terawat dengan baik. Bersama kedua sahabat saya yang cantik ini, bagaimana kalau kita telusuri sejarah Sumeneb lewat peninggalan masa lalunya? Keraton Sumeneb adalah kediaman resmi para adipati, sekaligus juga sebagai pusat pemerintahan. Keraton Sumeneb banyak jumlahnya, tapi yang bentuknya masih utuh adalah keraton yang dibangun Gusti Ayu Tirtonegoro dan Kanjeng Tumenggung Aryo Tirtonegoro beserta keturunannya. Pintu gerbang, pendopo ageng, keraton dalem, dan taman sare dibuat pada masa Pangeran Natakusuma pertama atau Panembahan Somala, Adipati Sumeneb ke-31. Arsiteknya seorang warga keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Labang Nesem atau Gerbang Senyum adalah pintu gerbang yang harus dilewati sebelum masuk ke bangunan utama keraton. Konon, dahulu, para penjaga gerbang adalah dua orang prajurit kerdil yang keberadaannya tentu saja memancing senyum dari para pengunjung keraton. Cerita ini didukung dengan adanya bukti berupa pintu masuk ruangan dalam penjaga dan bagian atas labang mesem yang ukurannya cukup rendah, sehingga siapapun yang melewatinya harus menundukkan kepala. Labang mesem yang berarsitektur tajuk tumpang berfungsi juga sebagai tempat untuk memantau segala aktivitas yang terjadi di dalam lingkungan keraton, termasuk kawasan Taman Sari, tempat putri-putri keraton bersenda gurau. Jadi ini sudah masuk ke area keraton, Kak. Ya, ini pendopo kan. Kalau ke sana baru Taman Sari itu. Untuk keamanan, Taman Sare dikelilingi tembok tinggi dengan kolam air yang didominasi warna biru. Berdasarkan keyakinan yang berkembang di masyarakat, ada 3 pintu masuk menuju kolam yang disesuaikan dengan niat para pengunjung. Barangannya? Licin nggak? Wah, airnya terasa dingin dan menyejukkan. Tampak di tengah kolam, berbagai jenis ikan berenang ke sana kemari. Asik deh. Pendopo Keraton Sumeneb
bentuknya mirip bangunan khas Jawa. Ditopang 10 soko guru dengan ornamen motif bunga berwarna merah dan kuning keemasan. Atap berbentuk limasan sinom. Hubungannya mencuat seperti kepala naga, sepintas mirip bangunan kelenteng Cina. Lantai bagian dalam masih asli dan terbuat dari marmer. Lampu gantung antik menambah cantik ruangan pendopo yang dulu berfungsi sebagai tempat menghadap adipati. Mandiasa atau bangunan penghubung antara pendopo dengan keraton dalam. Berbentuk lorong terbuka tanpa dinding sepanjang 25 meter dengan arsitektur bergaya Eropa. Kalau kita bicara kebudayaan kan tidak ada yang asli gitu. Jadi selalu pengaruh mempengaruhi. Tembang-tembang yang dinyanyikan orang-orang Madura pun ada yang berasal dari bahasa Jawa. Jadi nama-nama raja-raja di Madura pun kalau tidak pakai nama Jawa ya nama Arab. Itu gambaran bahwa sebenarnya orang Madura itu sangat-sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan lain selagi kebudayaan itu tidak merugikan. Keraton dalam terdiri dari 3 lantai. Pintu besar berwarna hitam berbahan kayu jati ada di bagian depan lantai pertamanya. Pada bagian dalamnya terdapat 4 ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tepat di sebelah kanan pintu masuk adalah kamar tidur adipati. Terbuat dari kayu jati setinggi 1 meter dengan ukiran motif bunga. Kamar tidur istri adipati ada di sebelah kiri. 2 kamar berpintu kaca adalah kamar tidur putra dan putri adipati. 2 kamar ini disakralkan dan tidak boleh dimasuki umum, kecuali keturunan langsung Adipati Sumenep. Lantai 2 terdiri dari 3 ruangan berisi seperangkat meja dan kursi dengan model yang berbeda. Dahulu, lantai 2 keraton dalam berfungsi sebagai tempat pingitan selama 40 hari bagi putri adipati yang akan menikah. Lantai 3 sengaja dibiarkan kosong dan digunakan Panembahan Sumolo sebagai tempat untuk bertafakur, mendekatkan diri kepada Tuhan. Keraton dalam ini mempunyai 3 lantai, sementara untuk lantai 1 hanya bisa diisi oleh pengunjung biasa. Nah, saya punya kesempatan dan mendapat izin untuk bisa mencapai lantai 2 ini. Sementara untuk lantai 3 sendiri, isi dan fungsinya masih menjadi misteri. Berlokasi di pusat kota Sumenep, tepatnya di depan alun-alun, Masjid Agung Sumenep mampu menyita perhatian saya dengan keunikan arsitekturnya. Akulturasi budaya nampak apik lewat rancangan sosok Lau Piango. Masjid Agung yang dahulu bernama Masjid Jami dilengkapi dengan pintu gerbang yang megah seperti layaknya menara masjid. Nah, dan ini cukup unik karena pada zaman dahulu jarang sekali temukan sebuah masjid yang dilengkapi dengan fasilitas menara. Dan tentunya ini menjadi sebuah bukti bahwa perhatian yang cukup besar dari Adipati terhadap kehidupan religius masyarakat di Sumenep. Pintu gerbang utama masjid dibangun mirip kelenteng dengan semacam cungkup bujur sangkar lengkap dengan kubahnya. Di dalam cungkup terdapat ruangan tempat menyimpan beduk dan muazin mengumandangkan azan. Pada bagian lantai dasar terdapat ruang tahanan yang menghadap ruang utama masjid agar para pelaku kejahatan menjadi tontonan jamaah masjid sehingga menimbulkan efek jerah bagi mereka. Atap masjid berbentuk limas bersusun. Puncaknya dipasang semacam mastaka berbentuk bola bertingkat 3. Ukiran Jawa yang dipengaruhi berbagai budaya menghiasi 7 pintu dan 6 jendela yang berukuran besar.
Sentuhan budaya Cina terasa kental pada mihrab masjid dengan hiasan keramik bercorak floral didominasi warna biru. Pada zaman dulu, terdapat hiasan dua pedang Cina dan Arab menyilang di atas mihrab. Sayang, pedang Cinanya raib entah kemana, tinggal menyisakan pedang Arab saja. Masjid Agung Sumeneb dimanfaatkan Panembahan Sumolo beserta kaum alim ulama sebagai pusat penyebaran Islam, sekaligus juga tempat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Patuh pada ulama itu memang bagian dari ajaran Islam. Jadi ada nabi dan ada ulama. Ulama itu pewaris nabi. Cuma itu di Madura, khususnya di Sumeneb, sudah menjadi slogan begini, ada bapak, ibu, guru, rato. Pupak, bepuk, guru, rato. Pupak itu bapak, ibu ya ibu, pupak, bepuk, bapak, ibu, pupak, bepuk, guru dan raja. Ini yang harus ditaati oleh masyarakat. Lokasi selanjutnya yang menjadi tujuan saya adalah Kompleks Pemakaman Adipati Sumeneb dan keluarganya di Asta Tinggi. Uniknya, beberapa bentuk bangunan di kawasan pemakaman nampak megah berarsitektur masa kolonial. Kompleks Pemakaman Asta Tinggi terbagi dua, barat dan timur. Bagian barat dibangun oleh Pangeran Rama, Adipati Sumeneb ke-25. Pintu masuknya masih nampak dipengaruhi unsur Hindu Jawa, karena pada saat Pangeran Rama memerintah, Sumeneb berada di bawah kekuasaan Mataram. Di bagian kiri ini terdapat kubah makam Bindara Saud. Makamnya banyak didatangi para peziarah. Bindara adalah panggilan bagi anak kiai di Madura, sedangkan nama Saud atau menyahut didapat karena keajaibannya bisa menjawab salam sang ayah semasa Bindara Saud masih dalam kandungan sang ibu. Ya, sebenarnya Bindara Saud itu kan kombinasi antara ulama dan umaro. Jadi beliau itu sebenarnya seorang ulama ya yang hidup di pesantren, kemudian menjadi raja di Sumeneb. Jadi harismanya itu merupakan cerminan dari dua komponen yang ada pada diri beliau, yaitu ulama sekaligus umara, orang alim dan sekaligus raja. Kompleks pemakaman bagian barat dibangun pada masa Panembahan Sumolo. Bangunan gapura dan kubahnya sangat kental dengan nuansa Cina, Eropa, dan Islam. Di tempat ini pula lah Panembahan Sumolo dikebumikan. Oh iya, jika sedang berkunjung ke Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb, jangan lupa untuk melihat warisan budaya non-bendawi yang telah diakui UNESCO berupa proses pembuatan keris. Salah satu lokasinya ada di Desa Palongan, Kecamatan Bluto.